Tentu, misalnya ketika kita ngecek barang medium quality, terutama dari Birma misalnya, itu mudah banget mastiin originnya. Karena Birma punya tanda-tanda yang fix. Begitu juga Sri Lanka, medium high quality Sri Lanka itu cenderung mudah. Karena apa? Tanda-tanda pastinya ada. Baru berikutnya kalau bicara commercial quality yang tadi udah gue sampaikan. Hal ini tuh kadang itu tidak banyak dipahami oleh teman-teman. Sehingga ketika terjadi perbedaan itu, wah ini gimana sih lab kok bisa beda? Lab kok beda? Wah bahkan lab yang sama kok hasilnya bisa beda. Karena memang ada limitasi. Yang pasti begini ya, tetaplah pilih lab yang menurut kalian kredibel. Kenapa? Karena bagaimanapun kalau lab yang kredibel ini melakukan kesalahan, pasti kesalahannya cenderung terukur. Dan lagi yang disebut kesalahan ini, apa benar kesalahan? Atau kesalahan ini berdasarkan asumsi pribadi kita? Salah karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Kan bisa aja. Gue sering temukan kasus dimana kalau hasilnya menguntungkan meskipun salah, tidak dianggap salah. Tapi ketika hasilnya merugikan, bisa jadi benar, tapi sudah dikasih label atau stigma itu salah. Jadi ini yang menurut gue market kita harus lebih dewasa. Agar apa? Agar ya kita bisa mulai compete lah dengan market-market internasional gitu kan. Karena gini, polemik-polemik yang sering gue temukan di Indonesia, itu jarang sekali gue temukan menjadi topik atau pembahasan di luar negeri, terutama di Bangkok. Nggak pernah. Karena di sana tuh udah jauh lebih dewasa gitu, udah paham bahwa hal seperti ini tuh bisa terjadi dan ini bukan hal yang patut untuk diperdebatkan secara berlebihan. Yang kalian sering lihat di sosial media, misalnya kan lihat, wah ini posting beda hasil, posting beda hasil, itu sebetulnya minoritas gitu. Kenapa gue bisa bilang gini? Ini gue yakin ya, ini teman-teman di lab ini pasti juga bisa nge-backup omongan gue ini ya. Kami itu di lab itu meriksa batu mungkin udah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu ya. GRI dari 2011 itu total kalau lihat database 120 ribu batu yang kita udah periksa. Dari 120 ribu batu, pasti ada namanya human error, kesalahan yang terjadi itu pasti. Itu nggak bisa kita nafikan. Di seluruh lab di dunia, kadang kita lihat rasionya seberapa banyak sih, berapa persen kesalahan yang terjadi. Lalu kesalahannya seperti apa? Kalau terbatas pada origin, pada warna, apa iya itu salah? Gue tanya balik, gue pernah ada case orang bilang, ini batu dirikat, hasilnya beda. Bagaimana kita pastikan itu batu yang sama? Satu case, satu contoh, ya kan? Sulit kan? Barang udah dirikat. Apa iya lantas kita salah? Kan belum tentu. Bisa aja tidak. Kalau buat gua yang namanya kesalahan tau nggak apa? Salah jenis batu. Natural spinel jadi natural safir. Natural topaz jadi natural aquamarine. Itu kesalahan yang mutlak memang nggak boleh. Atau natural jadi sintetik. Itu juga yang harus sebisa mungkin dicegah. Itu namanya kesalahan. Ya, yang sebetulnya bisa dipagari, bisa dibatasi selama lab itu teliti dalam meriksa batu. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini jawaban ini tuh bisa mencerahkan gitu. Karena sejujurnya gue juga cukup terusik gitu. Terusik dengan statement-statement, komentar-komentar yang menurut gue kurang tepat gitu. Kurang tepat dan sangat mungkin bisa dibantah dengan data-data gitu loh ya.